Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kami akan membahas tentang kartografi dasar. Mudah-mudahan teman-teman memperhatikan materi ini supaya kita dapat memahaminya. Langsung saja kita masuk ke materi kartografi dasar. Ini adalah definisi kartografi dasar. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni, sehingga dapat disimpulkan bahwa kartografi merupakan sebuah studi dan seni pembuatan peta. Adapun sejarah perkembangan peta, yaitu pengetahuan mengenai teknik menggambar lokasi atau sesuatu yang menunjukkan suatu tempat sudah ada sejak 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya, peta digambarkan pada batu dan tanah liat berukuran kecil sebagai petunjuk arah. Namun, pada zaman Yunani kuno, perkembangan peta sangat pesat. Adanya penemuan teori yang menyatakan bumi itu bulat oleh Aristoteles semakin mendorong pembuatan peta yang semakin baik pada periode ini. Pada peta masih dibuat dengan tulisan tangan, dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perkembangan pembuatan peta pun mulai memasuki ranah matematis. Pengukuran jarak dijadikan salah satu alasan untuk mengubah peta yang dibuat menjadi sesuatu yang memiliki nilai absolut. Pada masa ini, penggunaan skala dan representasi gambaran peta sudah mulai digunakan. Tepatnya pada tahun 150 sebelum Masehi. Peta dunia pertama yang memiliki bentuk kerucut dengan menggunakan garis khayal yang membagi bumi menjadi beberapa bagian berdasarkan garis tertutup melintang dari sisi barat ke timur melingkari bumi yang disebut dengan garis lintang. Jadi itulah sejarah perkembangan peta secara ringkas. Adapun tujuan kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dari berbagai pola unsur permukaan bumi dan menyatakan secara grafis dengan skala yang demikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut dapat dilihat dengan jelas, mudah dimengerti dan dipahami. Kartografi peta dan SIG. Pemikiran seseorang mengenai sesuatu yang memiliki posisi dapat dikategorikan sebagai salah satu informasi spasial. Penuangan informasi spasial tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan gambaran visual dari suatu realita. Replika dari informasi spasial yang telah dibangun dapat disebut dengan peta. Peta juga dapat diartikan sebagai gambaran dari permukaan bumi atau fenomena biosfer. Terkait dengan pembahasan ini, informasi spasial yang terdapat pada pikiran manusia dapat dipetakan. Sebagai contoh sederhananya adalah pembuatan peta lokasi, mencakup rute menuju rumah sakit. Kartografi dan peta. Ilmu pembuatan peta disebut ilmu kartografi, di mana ilmu dan seni digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan peta yang baik dan memiliki nilai estetika. Kartografi sering dikaitkan dengan salah satu ilmu yang berkaitan dengan bumi. Peta dibagi menjadi dua bagian, yaitu peta dasar dan peta tematik. Peta dasar merupakan peta baku yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi umum serta dapat menjadi acuan yang sah untuk melakukan pemetaan atau analisis sejenisnya. Dan peta tematik yaitu peta yang membawa topik sendiri mengenai suatu fenomena sebagai informasi utamanya.
Adapun pengertian peta, peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang mencetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat menunjukkan banyak informasi penting, mulai dari distrik di daerah Anda sampai daerah Himalaya yang berbukit-bukit atau sampai kedalaman dasar laut. Adapun syarat-syarat pembuatan peta, yaitu peta tidak boleh membingungkan. Peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si pemakai peta. Dan yang keempat, karena peta itu nilainya melalui penglihatan oleh mata, maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang, menarik, rapi, dan bersih. Supaya peta tidak membingungkan, peta dilengkapi dengan yang pertama, keterangan atau legenda. Yang kedua, skala peta. Ketiga, judul peta. Yang keempat, bagian dunia mana. Supaya mudah dimengerti atau dipahami maknanya, itu tata warna, simbol, dan proyek. Ini adalah penyusunan peta. Data geografis. Yang pertama, data geografis untuk menyampaikan ide melalui peta dari berbagai hal kedudukan dalam ruang muka bumi, di mana objek geografis yang akan disampaikan tersebut tentunya amatlah rumit. Sederhana, objek geografi dalam peta terdiri dari titik bentuk titik. Ini misalnya sebuah menara, tugu, dan sebagainya. Kedua, garis, misalnya sungai dan jalan. Yang ketiga, luasan, misalnya bentuk-bentuk pegunungan tanah, danau, dan sebagainya. Kedua adalah proyeksi peta. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk yang diubah itu harus tetap. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Jarak antara satu titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk pada bidang lengkung. Ini adalah jenis peta. Secara garis besar, kartografi terbagi atas dua jenis, yaitu kartografi umum. Kartografi umum merujuk pada pembuatan peta yang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Di dalamnya terdapat variasi atas aspek yang berhubungan tentang sistem, lokasi, dan referensi. Biasanya peta ini diproduksi dalam seri, misalnya seri peta topografi skala 1/24.000 yang diterbitkan oleh US Geological Surveys. Dan yang kedua, kartografi tematik. Sementara kartografi tematik merujuk pada pembuatan peta yang memiliki tema geografis yang lebih spesifik dengan target masyarakat yang lebih spesifik pula. Misalnya peta berpola yang berisikan informasi demografis, contohnya kepadatan penduduk, peta suhu dan curah hujan, peta aliran sungai, peta penggunaan lahan, hingga peta kemiringan lereng. Semakin detail informasi yang ingin dicapai, maka semakin besar pula skala yang diperlukan. Penggunaan peta. Penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya peta persebaran penduduk, peta iklim, peta orosif barat, flora dan fauna, dan sebagainya. Kemajuan di bidang pemetaan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pemetaan mengalami kemajuan yang baik.
Suatu sistem yang mampu menginformasikan peta yang banyak tadi dalam waktu cepat melalui hadirnya sistem informasi geografis yang terbanyak dengan komputerisasi. Perlu diingatkan bahwa komputerisasi dalam bidang pemetaan hanya menggunakan alat bantu untuk mempercepat kerja penyusunan peta. Di samping itu, dengan komputerisasi juga dapat menghemat tepat dalam penyusunan peta dengan jumlah lembaran yang besar dibandingkan dengan penyusunan secara konvensional. Alat bantu dengan bidang pemetaan tentunya akan terus berkembang sejalan dengan pembangunan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Untuk itu, perhatian esensi peta dengan terus mengikuti perkembangan iptek. Jadi perkembangan peta akan terus-menerus terjadi dan kita harus melalui itu. Jadi sekian dan terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.